Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Mona, mahasiswa keperawatan dari Unhas. Jadi begini, saya kemarin yang tanya-tanya Kak yang tentang apa masalah kesehatan beberapa hari ini. Kan kemarin kita bilang pernah flu sebelumnya. Jadi saya hari ini mau berbagi informasi tentang flu, bagaimana caranya supaya kita tidak terkena flu lagi, atau bagaimana cara kita supaya tidak tularkan. Sebelumnya Kak mau tanya, ini bahasa yang nyaman kita gunakan apa, bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Kak. Jadi begini Kak, saya jelaskan dulu apa itu flu. Jadi flu itu Kak, kalau dalam bahasa medisnya itu namanya influenza. Ini penyakit yang kena saluran pernapasan. Tanda-tandanya itu kita bisa flu, sering batuk, sering bersin, terus bisa juga kadang-kadang demam. Nah, ini penyakit flu ini ditularkan oleh virusnya itu namanya influenza. Terus penularannya ini bisa, kan ini penyakit menular, bisa menular lewat percikan ludah, percikan bersin yang lewat udara. Karena ini bisa dia menular kecepatannya ketika kita bersin atau kita meludah, bisa itu terbang sekitar kecepatan itu 200 km per jam. Jadi bayangkan nih Kak, kalau misalnya pas kita bersin atau meludah ternyata banyak orang di samping Kak, jadi bisa langsung kena juga itu ini flu. Terus untuk bagaimana caranya kita supaya tidak terkena ini, kan itu tadi tanda-tandanya kan kita sudah tahu. Apa tadi Kak, tanda dan gejala tadi? Batuk ya, Batuk. apa lagi? Sakit tenggorokan, bisa pusing ya. Itu kalau misalnya kita lihat nih, mungkin ada penanta begitu, sebaiknya jaga jarak. Atau misalnya kita tidak sadar tempat jabatan tangan atau bagaimana. Ya, karena kan kalau misalnya kita jabatan tangan ternyata itu teman baru saja batu atau bersin sentuh ininya, cairan tubuhnya Kak. Jadi kita sebaiknya jaga diri untuk cuci tangan. Terus kalau misalnya kita sendiri yang kena, supaya kita tidak tularkan juga di orang, jadi ada yang namanya etika untuk bersin sama batuk. Bagaimana caranya supaya tidak ditularkan? Caranya itu Kak, bisa kalau misalnya kita mau batuk atau bersin, kita begini Kak, disimpan di sininya. Kita tahu Kak kenapa harus di sini? Kita nggak bisa pakai tangan ya. Kalau misalnya kita pakai tangan, misalnya kita begini Pak, sebentar kita sentuh sama orang, bersalaman. Jadi itu orang begini lagi, menular lagi. Jadi Kak, terus ada lagi caranya, kalau misalnya kita punya tisu, kita cukup ini tutup mulut sama hidung kok, baru di sini kita batuk atau batuk. Bagaimana Kak sejauh ini? Bisa pakai masker ya, itu untuk ini juga. Mungkin Kak, itu kan bagaimana tadi, mungkin kita bisa contoh kalau misalnya nanti ada teman kita yang mungkin kita bisa ajarkan bagaimana caranya itu kalau mau batuk atau bersin ya. Terus kalau yang bisa pakai masker juga. Kalau tisu Kak mungkin bisa ditumpahkan ini Kak, gini ya. Harus dulu ya, harus. Kalau misalnya satu juga bisa, yang penting tertutup, harus ini rapat ya, harus tertutupi hidung sama mulut Kak. Terus boleh saya bertanya ini Kak, terus silakan. Terus misalkan kalau ini makanan ya, misalkan kalau pakai sendok yang sama itu bisa juga ya. Sendok yang sama. Kalau yang saya tahu itu Kak, ini kan sebenarnya maksudnya cairan yang ditularkan itu lewat cairan yang dari hidung. Dari hidung, kalau dari mulut tidak.
Kan kalau dari mulut itu kan kalau makanan masuk ke ini kayak apa, tenggorokan. Cuma yang ditakutkan itu yang dari mulut, kan ini apa, salurannya untuk hidung yang ke pernapasan itu kan ada juga yang bersambung sama, bisa ketemu sama saluran yang mulut. Jadi coba kayak kita bernapas, bisa kan bernapas pakai mulut. Jadi bisa saja apa, cairan yang tadi keluar juga lewat mulut, tapi bukan berarti yang keluar lewat makanan gitu. Tapi sebaiknya tetap cuci tangan dan hindari. Pertanyakan Kak? Oh iya, saya mau tanyakan tentang ini. Misalkan kalau saya kena flu, gejala flu, kira-kira apakah saya bisa langsung minum obat biar cepat sembuh, atau saya biarkan dulu, atau bagaimana? Oh, yang itu. Jadi begini Kak, itu kan kalau misalnya virus tadi masuk di tubuh Kak, itu ada namanya responnya tubuh. Ada fungsi normalnya tubuh. Kalau misalnya ada benda asing masuk, ada namanya respon inflamasi namanya. Jadi di situ tubuh dia berusaha untuk serang dulu ini kuman tadi, serang dengan apa? Ada yang namanya tentaranya tubuh. Tentara tubuh itu ada sel darah putih. Nah, untuk kalau misalnya kita baru saja kena 3 hari, itu sebaiknya hindari dulu dari obat. Obat yang dimaksud untuk dihindari ini obat kayak semacam antibiotik, kayak amoxicillin atau apa begitu, dihindari. Cara yang bisa kami tawarkan juga itu misalnya sering minum air hangat. Kan kalau misalnya air hangat itu kalau kita flu atau batuk kan menggumpal, itu susah ini itu. Jadi kalau kita minum air hangat bisa mengurangi, kayak ceritanya diencerkan ini jadi mudah keluar. Terus kalau obat itu lebih baik obat non antibiotik. Misalnya kalau kita kena gejalanya bukan hanya batuk atau flu, bisa juga demam, jadi minum saja obat-obat yang bisa penurun demam. Tapi kalau dari saya sarankan untuk 1-3 hari jangan dulu, karena itu masih tubuh kita dulu diandalkan untuk ini. Air putih saja, iya air putih yang hangat begitu Pak. Ada lagi? Saya kira tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi. Harapannya Kakak juga bisa bagi untuk teman-teman Kakak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci. Kita namanya siapa? Oh, namanya Nirwana. Jadi kakak ini dari mahasiswa keperawatan Universitas Hasanuddin. Jadi kakak Suci mau kasih pelajaran untuk adik Wana mengenai cuci tangan. Tahu Ji bagaimana cara cuci tangan? Bagaimana kalau kita cuci tangan? Menggosok bisa aja sama air. Oh begitu. Jadi sebelum itu kakak mau ajarkan bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Jadi cara mencuci tangan yang baik dan benar itu ada 6 langkah. Oke, tahu bagaimana caranya? Ya, jadi kakak tuh punya 6 langkah untuk mencuci tangan. Jadi yang pertama itu ada supaya mudah diingat, ada namanya lagu supaya kita ingat namanya lagu Heli. Ya, bagaimana? Jadi pertama itu begini. Aku punya adik kecil, ku beri nama Wana. Dia suka mencuci tangan sambil memakai sabun. 1 gosok-gosok, 2 punggung tangan, 3 sela jari, 4 kunci-kunci, 5 motor-motor, 6 obat nyamuk. Cuci sampai bersih. Nah, jadi adik Wana, kenapa harus mencuci tangan adik Wana? Supaya
Apa? supaya tidak ada kuman Nah, terus dan tidak sakit perut. ya, betul sekali itu yang adik Wana bilang. Jadi, kenapa kita itu harus mencuci tangan supaya kita terhindar dari kuman, supaya tidak kita sakit perut, kemudian supaya lagi apa? Supaya kita bersih. Terus Kakak Suci lagi mau bertanya sama adik Wana, kapan saja orang harus mencuci tangan? Apa? Sebelum makan, Nah, sebelum buang sampah, sebelum bergotong royong, sebelum sesudah buang air kecil atau ya. buang besar. Jadi adik yang dikatakan tadi sama adik Wana itu betul sekali nih. Jadi orang mencuci tangan itu sebelum dan sesudah makan, sesudah buang air kecil atau buang air besar, sesudah buang sesudah buang sampah. Nah, kemudian sesudah juga bermain. Kemudian di sini ada yang mau kita tanyakan sama kakak. Cuci tangan sebelum makan. Ya, jadi kenapa penting itu mencuci tangan sebelum makan? Agar kalau misalnya kita sudah main, terus kita mau makan, terus kita belum cuci tangan, otomatis kuman-kuman itu yang ada di tangan akan masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau kita makan pakai sendok, pakai tangan, kita makan tangan tak berbentuk cuci tangan. Ikut itu tak kuman-kumannya tuh di dalam masuki ke dalam mulut tak, baru masuki ke dalam perut tak, itu makanya kadang bikin sakit perut. Jadi ingat Ki, harus Ki dulu cuci tangan sebelum makan dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan yang tadi nah. Jadi itu saja tadi kakak punya poster untuk adik Wana yang bisa ditempel di kamar untuk bagaimana 6 langkah cuci tangan. Nah, kemudian kakak juga punya sabun untuk adik Wana untuk disimpan di rumah, untuk digunakan selalu untuk cuci tangan. Kak, ada apa belum banyak? Jadi itu saja yang bisa kakak jelaskan untuk adik Wana. Semoga bisa digunakan nanti ilmunya. Selalu diingat cuci tangan dengan cara 6 langkah. Oke deh, mungkin itu saja dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.